Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu semangat, dan tetap rajin belajar ya. Kali ini semoga teman-teman tidak bosan dengan suara Bu Nova. Tetap semangat untuk menyimak rekaman materi ini dari awal sampai selesai. Yang seperti biasa nanti akan ada sesi tanya jawab ya. Entah itu nanti di awal, di tengah, atau di akhir slide ya. Kita pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang cairan dan darah atau sistem hematologi ya. Jadi hematologi adalah merupakan suatu cabang ilmu kesehatan yang mempelajari tentang darah. Jadi semua hal yang ada hubungannya dengan hema itu pasti nama lainnya adalah darah. Ya, yang berasal dari bahasa Yunani. Nah, darah ini dipompa tentu saja dari jantung ya. Nanti kita akan berbicara sepenuhnya bagaimana kerja jantung dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian karena kita berbicara tentang darah juga, tentu saja ada beberapa jenis darah ya. Sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Serta yang terakhir adalah plasma. Ya, jadi di dalam darah itu ada yang kita sebut dengan plasma. Nah, sel darah merah ini dia kaya sekali akan oksigen. Ya, dia akan membawa oksigen, membawa nutrisi ya dari paru-paru ke seluruh tubuh. Ya. Kemudian setelah diolah di dalam paru-paru kan ya, di dalam paru-paru di sini akan dilakukan pertukaran gas antara CO2 dan oksigen ya, akan masuk ke paru-paru kayak oksigen dan keluar dari paru-paru itu akan dihantarkan ke seluruh tubuh tuh kaya akan oksigen, dan dari seluruh tubuh ke paru-paru itu dia karena sudah digunakan oleh sel-sel yang ada di dalam tubuh sehingga dia akan membawa karbon dioksida dan akan dikembalikan ke paru-paru. Di dalam tubuh kita itu ada sekitar 5 sampai 6 juta sel darah merah dalam 1 cc darah. Banyak sekali ya. Jadi kalau kita ambil darah dalam 1 cc itu terdapat 5 sampai 6 juta ya sel darah merah. Nah, selain sel darah merah juga ada sel darah putih. Yang sel darah putih ini kita sudah berbicara tentang sistem imun ya, dia sebagai tentara yang ada di dalam tubuh kita untuk menghalau mikroorganisme atau antigen yang masuk ke dalam tubuh ya, dia melindungi tubuh kita dari kuman. Kemudian trombosit ini adalah untuk pembekuan darah ya. Jadi kalau misalnya luka, terbentur ataupun apa, darah tidak langsung mengalir dengan cepat ya. Proses penyembuhan yang bagus itu adalah ada luka ya. Kemudian akan ditutup oleh benang-benang fibrin dan terjadi pembentukan sel darah. Terjadi pembekukan darah ya, sehingga darah tidak bisa keluar dari luka ya. Cepat atau tidaknya pembekuan darah itu dapat dipengaruhi oleh beberapa hal ya. Kandungan dari faktor pembekuan darah itu sendiri ya, ada 12 faktor pembekuan darah, trombin, protombin, dan lain sebagainya di situ, tidak perlu dihafalkan. Perlu Anda ketahui bahwa akan atau penyakit-penyakit yang bisa mengakibatkan gangguan pembekuan darah itu juga bisa ya. Nah, kalau kita berbicara tentang sel darah putih ya, itu kita sebut dengan leukosit.
Leukosit itu ada dua, yang bergranula, titik-titik itu namanya granula, ya, bergranul-granul, dan tidak bergranula itu mulus, ya. Nah, yang bergranula itu diakhiri dengan akhiran kata fil, ya, basofil, eosinofil, neutrofil. Sedangkan yang tidak bergranula itu sit, ya, limfosit, monosit. Jadi ada 5 jenis leukosit. Fil-fil yang bergranula, sit-sit yang tidak bergranula. Ya. Fungsi dari masing-masing di sini adalah biasanya untuk yang bergranula ini, ya, basofil, dia baik itu eosinofil dan neutrofil, dia bersifat fagosit, ya. Fagosit itu dia seperti makrofag yang memakan antigen yang masuk. Tetapi dia mempunyai ciri khas masing-masing, ya. Jadi kalau basofil itu dia banyak mengandung histamin. Jadi biasanya kalau orang alergi, eosinofil dan basofilnya itu dia akan tinggi karena dia bereaksi mengandung banyak histamin, ya. Nah, terus kemudian kalau limfosit dan monosit. Jadi makrofag yang terbesar itu adalah monosit, ya. Dia bersifat fagositik terbesar dan dia bersifat umurnya panjang, ya, gitu. Nah, ini adalah proses pembentukan sel darah yang disebut dengan hemositoblas. Sebelum dia jadi eritrosit, ya, dia sel puncaknya dia awalnya dari proeritoblas, ya. Terus kemudian kalau leukosit yang bergranula dia dari myeloblas. Kalau yang tidak bergranula dia dari limfoblas dan monoblas. Limfoblas akan menjadi limfosit, monoblas akan menjadi monosit, ya. Nah, myeloblas, limfoblas, dan monoblas inilah nanti yang akan berkembang menjadi leukosit. Nah, trombosit itu dibentuk berawal dari megakarioblas. Jadi jangan terbalik-balik untuk sel induknya. Eritrosit dari proeritoblas, leukosit itu dari myeloblas, limfoblas dan monoblas, dan trombosit dari megakarioblas. Nah, berikutnya selain komponen sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit, komponen darah berikutnya adalah plasma. Ya, jadi sekitar setengah dari darah kita itu terbuat dari plasma. Nah, plasma ini membawa sel darah ke seluruh tubuh yang dibuat di hati. Jadi plasma itu dibuat di dalam hepar kita. Nah, ini adalah contoh dari bagaimana kalau ada luka, yang gambar A, ya, trombosit itu dia akan bereaksi, ya. Dia kemudian yang B akan membentuk benang-benang fibrin yang warna biru itu, dia jaring-jaring. Nah, kemudian jaring-jaring benang-benang fibrin itu akan menutup luka sehingga darah tidak lagi keluar. Ya, itu kalau ada luka yang membuat jaringan itu dia terluka, ya, atau terputus kontinuitas jaringannya. Nah, ini adalah jenis pemeriksaan atau satuan dari nilai rujukan, ya. Leukosit itu 5 sampai 10.000. Ya. Hemoglobin itu 12 sampai 15. Jadi hemoglobin bayi, hemoglobin dewasa laki-laki dan perempuan itu berbeda. Kalau pada bayi itu hemoglobin bisa sampai 24 gram per dl. Laki-laki itu biasanya berapa? 13 sampai 15 atau 16, tapi kalau perempuan 12 sampai 13 gram per dl. Jadi lebih tinggian atau lebih banyak laki-laki, ya. Nah, trombosit itu sekitar 150 sampai 400.000. Ya, gitu.
Nah, kalau laju endap darahnya itu adalah kemampuan dalam mengendapkan darah itu harusnya kurang dari 20 mm dalam waktu 1 jam. Jadi kalau laju endap darahnya dia kurang atau dia lama, berarti ada masalah dengan laju endap darahnya, ya, pengendapan darahnya. Nah, kemudian masa perdarahan Anda lihat itu hanya 1-6 menit saja. Kalau pembekuan 10-15 menit. Jadi ini adalah rentang nilai maksimal. Jadi nggak boleh lebih. Jadi kalau masa pembekuan itu lebih dari 10-15 menit, berarti dia akan beresiko terjadi perdarahan. Gitu ya. Nah, ini tadi sudah ya bahwa plasma itu dibentuk di hepar ya. Nah, ini bagian dari darah kita, sebagian besar itu adalah 55% plasma berbentuk cairan dan 45% itu sel-sel darah itu ya, ada sel darah merah, leukosit dan trombosit. Jadi plasma dengan sel darah itu sebetulnya adalah berbeda. Jadi ini kalau diendapin, jadi darah diendapin, dilakukan sentrifuge ya di suatu alat nanti akan terpisah antara cairan plasma dengan sel darah. Jadi plasma itu dia bentuknya bening ya. Nah, plasma itu karena dia lebih encer dibanding dengan sel darah sehingga 91% dia mengandung air, 8%-nya mengandung protein-protein lainnya seperti albumin, fibrinogen ya, dan globulin. 0,9%-nya banyak mengandung enzim-enzim dan 0,1%-nya hormon, antibodi dan gas. Tadi sudah ya, 3 sel tipe darah. Nah, sekarang kita akan berbicara satu-satu dari sel darah merah, eritrosit. Eritrosit itu bentuknya dia bikonkav ya. Jadi kalau Anda lihat gambar bentuknya bikonkav seperti piring ya, tapi ada cegokan di tengahnya. Dia tidak mempunyai inti sel. Nah, biasanya dia jumlahnya 5-6 juta ya. Berbeda sedikit dengan laki-laki dan perempuan karena luas penampang tubuhnya lebih besar laki-laki sehingga kadar sel darah merah pun lebih besar yang laki-laki. Nah, sel darah merah ini mengandung hemoglobin atau Hb. Jadi dia merupakan suatu protein ya dan molekul besi atau Fe. Ya, gitu. Jadi itu berasal dari darah, globin itu adalah protein ya. Nah, tiap molekul Hb itu dapat mengikat 4 molekul oksigen. Jadi yang mengikat oksigen itu Hb. Jadi kalau ditanya apa fungsi hemoglobin, itu adalah untuk mengikat oksigen di dalam darah tentu saja. Makanya sel darah kita kan mengandung oksigen. Jadi yang mengikat itu hemoglobin. Kalau hemoglobinnya sedikit, jadi ketidakmampuan mengikat oksigennya semakin besar. Itu akan berbahaya. Ya, jadi kalau Hb-nya sedikit, dia akan pucat sehingga kadar oksigen di dalam tubuhnya dia juga akan berkurang karena yang mengikat juga jumlahnya sedikit. Itu ya. Kemudian dibentuknya di mana? Dibentuknya sel darah merah atau ini adalah di sumsum tulang. Ya. Tidak berinti dan dia mempunyai usia hanya 100-120 hari saja. Jadi lebih dari 120 hari dia akan dilisiskan kemudian akan diproduksi lagi. Nah, tiap detik ya 2 juta sel darah merah itu mati dan diganti yang baru ya. Nah, yang rusak atau yang mati tadi itu dibongkar di dalam limpa atau hati ya, kemudian akan diberikan sel darah merah yang baru.
Mungkin sampai di sini bisa dipahami ya. Intinya bahwa di dalam sel darah merah itu ada hemoglobin yang berfungsi untuk mengikat oksigen. Semakin banyak hemoglobin yang diikat juga oksigennya semakin banyak. Kemudian tidak berinti, ya, dia bentuknya bikonkav, mempunyai masa usia 100 sampai 120 hari. Setelah itu dia akan mati. Kemudian setiap 2 detik sel darah merah ini akan mati dan diganti, ya. Nah, pembongkaran yang rusak atau yang mati tadi dilakukan di limpa atau hati itu. Tapi yang zat globinnya tadi, zat veronya itu bisa dipakai berulang. Nah, ini adalah faktor yang mempengaruhi sel darah merah, produksi sel darah merah. Jadi kalau kita kekurangan zat besi, kekurangan tembaga, ya itu berarti kita akan ada masalah dengan pembentukan produksi sel darah merah. Ya, jadi jangan sampai kita kekurangan zat besi karena zat besi ini merupakan salah satu bahan untuk mensintesis hemoglobin. Jadi kalau zat besinya kurang, Hb-nya juga akan kurang. Tembaga juga begitu. Ya, tembaga itu adalah protein yang diperlukan untuk mengubah Fe menjadi Vero. Feri menjadi Vero. Nah, kemudian bagaimana dengan vitamin tertentu? Seperti asam folat, vitamin C, vitamin B12, dan lain sebagainya. Ini adalah untuk pertumbuhan sel dan pematangan sel darah merah. Ya, jadi kalau misalnya kita kekurangan vitamin ataupun asam folat, ya, maka pertumbuhan sel itu proses siklus selnya itu menjadi terhambat dan proses maturasi atau pematangan sel darah merahnya itu juga terhambat sehingga akan mudah pecah sel darah merahnya, ya. Belum waktunya dia sudah mati, belum usianya 100 sampai 120 hari dia sudah mati. Sehingga harus kita mengapa perlu mengkonsumsi vitamin. Nah, kalau vitamin B12 itu tidak dapat disintesis dalam tubuh, ya, dan harus didapat dari makanan. Ya, jadi berbeda dengan vitamin yang lainnya. Vitamin B12 ini harus didapat dari makanan. Nah, jadi kalau kekurangan bahan-bahan tadi itu dia akan mengakibatkan yang namanya anemia. Ya, anemia itu banyak sekali jenisnya. Anemia perniciosa itu karena dia kekurangan vitamin B12. Anemia hemolitik dia karena ada gangguan pada proses lisis darah, ya, dan lain sebagainya. Kemudian sel darah putih, ya, tadi ini sudah. Apakah dia berinti? Iya, dia berinti tapi tidak berwarna, ya. Dia dapat bergerak amoeboid dan dapat menembus dinding kapiler, yaitu atau dia mampu melakukan diapedesis atau menembus dinding kapiler. Ini gambar dari sel darah putih. Nah, dia fungsi utamanya adalah sebagai fagositosis, memakan terutama bakteri, virus, dan parasit lainnya. Ya, karena dia kan ada makrofag tadi, ada monosit, limfosit, ya, basofil, eosinofil, ya, neutrofil, gitu ya. Nah, kemudian diapedesis dia juga mampu keluar masuk jaringan dan pembuluh darah. Jadi sel darah putih itu kan tentara, ya, jadi dia bisa menyusup kemana-mana yang untuk mencari apakah ada benda asing yang masuk. Jadi ini tadi ya 5 sampai 10.000 kandungan sel darah putih dalam tubuh manusia. Ini kemudian, nah ini sudah ya. Nah, di sini dia bisa bergerak bebas tadi ya, karena dia merupakan suatu tentara, dia harus siap siaga terus 24 jam, dia akan keliling mengikuti peredaran pembuluh darah, ya, karena dia berada di pembuluh darah.
Nah, kemudian trombosit. Ini sama dengan sel darah merah, dia tidak memiliki inti, tapi dia merupakan sel yang terbesar dengan masa hidup hanya 10-12 hari saja. Ya, berbeda kalau sel darah merah ya 100-120. Kalau trombosit dia hanya 10-12 hari saja, leukosit dia hanya mempunyai waktu 5 hari saja. Nah, pembentukan hematopoiesis atau pembentukan sel darah itu di mana? Itu sel pembentuk darah itu di sumsum tulang, ya, di sumsum tulang. Tapi kalau misalnya di janin, ya sel darah merah itu dihasilkan pertama kali di dalam kantong kuning atau yellow sac. Ya, jadi pada minggu-minggu pertama embrio itu eritrosit akan diproduksi di yellow sac, ya, di yellow sac atau kantong kuning. Nah, pembentukan eritrosit disebut itu eritropoiesis, ya, yang ada di sumsum tulang. Kemudian setelah beberapa bulan eritrosit terbentuk di dalam hati, limpa, dan kelenjar sumsum tulang. Ya. Nah, untuk pembentukan eritrosit ini harus ada juga hormon eritropoietin. Dia untuk memproduksi eritrosit atau sel darah merah. Jadi kalau eritropoietinnya itu berkurang, maka produksi eritrositnya juga berkurang. Jadi hormon eritropoietin itu siapa yang menghasilkan? Itu adalah ginjal. Makanya orang yang ginjal itu belum tentu bisa memenuhi kebutuhan dia terkait dengan hemoglobin. Ya, mungkin dia hanya bisa dengan transfusi saja ya, tapi Hb-nya kemungkinan tidak bisa. Nah, setelah dewasa eritrosit terbentuk di sumsum tulang. Nah, seiring dengan perjalanan usia, makanya sumsum tulang ini juga akan semakin menurun. Ini adalah fungsi darah ya, tentu saja menghasilkan lulusan yang Jadi fungsi darah, mohon maaf Bu Nova ulangi. Jadi fungsi darah di sini untuk transportasi ya, untuk transportasi dia membawa oksigen dan karbon dioksida ya dari dan ke paru-paru. Sebagai pengatur suhu ya, sebagai mengandung antibodi sebagai imunologi dan untuk mengatur keseimbangan zat. Saya kira ini tidak perlu ya, sel darah merah ini jelas tadi sudah ada hemoglobin yang mengikat oksigen ya. Nah, sel darah putih tadi sudah ya. Pembekuan ini juga sudah 300 sampai 300.000. Jadi kalau misalnya dia kurang dari 200.000 itu disebut trombositopeni. Kalau lebih dari 300.000 dia disebut atau 400.000 dia disebut trombositosis, kelebihan trombosit. Kalau penia itu pasti dia kekurangan ya. Leukopenia berarti kekurangan sel darah putih. Ya, eritropenia berarti kekurangan sel darah merah gitu ya. Nah, proses pembekuan darah ya. Tadi dengan adanya faktor pembekuan darah tadi ada luka, sel akan rusak. Nah, ini akan mengaktifkan faktor protombin menjadi trombin, fibrinogen menjadi benang-benang fibrin yang akan membentuk jaringan-jaringan supaya darah tidak keluar. Jadi ini sama ya, jadi begitu ada luka, ada proses pembekuan darah, di sini trombosit pecah akan mengeluarkan suatu enzim yang bernama trombokinase. Ya, trombokinase ini akan memfasilitasi protombin berubah menjadi trombin. Karena untuk mengubah protombin menjadi trombin ini dibutuhkan vitamin K. Ya, vitamin K atau ion
kalsium. Nah, baru kalau sudah ada trombin, dia akan mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Ya. Jadi sekitar 90% plasma terdiri dari air. Plasma yang tadi ada albumin, protombin itu adalah protein-protein yang terdapat di plasma. Nah, ini adalah golongan darah. Kita semuanya tahu ya. Antigen tipe A dan tipe B ini bereaksi dengan antibodi pasangannya yang mulai terlihat sekitar 2-8 bulan setelah lahir. Jadi kita akan memeriksa misalnya antigen tipe A atau tipe B dengan antibodi pasangannya yang mulai terlihat sekitar 2-8 bulan setelah lahir untuk mengetahui tipe dari antibodinya apa. Nggak usah, saya lewati. Jadi ini konsep donor universal dan resipien ya. Jadi kalau universal itu universal itu adalah dia menerima ya, golongan darah O itu dia sebagai donor universal karena dia bisa memberikan ke siapa saja. Tapi kalau resipien itu yang menerima ya, menerima itu yang AB ya. Nah, ini resipien universal dalam golongan darah AB. Kalau golongan darah O itu adalah donor universal karena dia bisa memberikan darahnya untuk semua tipe golongan darah. Nah, kalau resus dengan golongan darah itu berbeda. Kalau resus itu adalah kelompok antigen lain yang diwariskan dalam tubuh manusia. Ya, ini adalah merupakan antigen yang diwariskan. Ya, jadi antigen ini sangat terpenting dalam reaksi imunitas tubuh, ya, gitu. Jika seseorang mempunyai RH negatif, diberikan darah RH positif, maka aglutinin anti-RH akan diproduksi. Walaupun transfusi awal biasanya tidak membahayakan, pemberian darah LH positif selanjutnya akan mengakibatkan aglutinasi sel darah merah pendonor. Ya, jadi harus hati-hati dalam memilih pasangan. Resusnya ini harus kita harus kita perhatikan ya, jangan sampai ada perbedaan resus sehingga nanti akan kalau menikah akan mengakibatkan yang namanya talasemi pada anaknya ya. Nah, ini ya. Bertanggung jawab terhadap imunitas sel mediatif yang mengenal benda-benda asing ya. Jadi kalau yang sel B itu dia bertanggung jawab terhadap imunitas untuk humoralnya yang ada di pematangan sel plasma karena dia akan berhubungan dengan pembentukan antibodi. Jadi neutropil itu atau sel darah putih itu mempunyai masa usia hidup sampai dengan 5-14 hari. Trombosit itu 10-12, sel eritrosit itu 100-120 hari ya, jangan sampai lupa. Ini tadi sudah pembentukan sel darah berada di sumsum tulang ya. Kemudian untuk mematangkan limfosit T ini dibentuk di timus ya. Saya kira ini tidak usah, tadi sudah. Ini juga sudah ya. Nah, pemeriksaan untuk sumsum tulang di sini adalah untuk mengetahui penyebab ketidaknormalan sel darah ya. Nah, ini beberapa gangguan yang masalah gangguan darah itu bisa terjadi kelemahan, risiko perdarahan ya, lebih kemudian terjadi perubahan pada membran mukosa ya, dia sering lecet ya biasanya. Kemudian sesak napas juga bisa karena dia kekurangan HB mengikat oksigennya kurang sehingga oksigen di dalam tubuh orang itu juga akan berkurang yang akan mengakibatkan sesak napas dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah gangguan darah yang bisa
beberapa penyakit yang terjadi akibat gangguan darah. Anemia, polisitemia. Jadi polisitemia itu adalah kelebihan pada beberapa komponen darah, ya. Jadi melebihi batas normal, ya. Kemudian leukemia atau kanker darah, trombositopenia itu kekurangan trombosit, limfoma dan gangguan pembekuan darah atau disebut dengan hemofili. Ya, jadi hemofili itu adalah pasien dengan hemofili atau anak dengan hemofili itu tidak boleh terjatuh karena dia akan rentan terjadi untuk perdarahan karena ada gangguan sistem pembekuan. Itu mungkin yang bisa Bu Nova sampaikan, ya. Mungkin silahkan kalau ada yang mau ditanyakan boleh ditanyakan. Tugasnya adalah silahkan Anda rangkum komponen-komponen darah dari sel darah merah itu dari pembentukannya di mana, kemudian nilai normalnya berapa, kemudian fungsinya untuk apa, ya. Silahkan Anda buat rangkuman. Nanti dibaca-baca, kemudian nanti disampaikan di sesi forum diskusi. Itu yang bisa Bu sampaikan, ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.